Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan lindungannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua permasalahan-permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita tidak memperhatikan bahwasanya ada larangan-larangan di dalam sholat tahajud. Bahkan ada 4 larangan yang mana larangan itu tidak pernah kita ketahui. Banyak yang tidak mengetahui bahwa sholat tahajud salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, memiliki 4 larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud adalah salat yang dilakukan pada sepertiga malam setelah salat isya dan memiliki banyak keutamaan. Namun melanggar salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah dan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keutamaan dari salat tahajud tersebut. Yang pertama adalah meninggalkan salat tahajud setelah pernah melakukannya dengan rajin. Jadi ketika kita mengistiqomahkan salat tahajud, kemudian kita tinggalkan setelah istiqomah, seperti ada orang yang dulu rajin melaksanakan salat malam dan tahajud namun sekarang meninggalkannya. Mereka hanya mengingat salat tahajud ketika dalam kondisi susah atau menghadapi masalah. Namun ketika sedang dalam keadaan lapang, senang atau bahagia, mereka lupa untuk melaksanakan salat tahajud. Jadi pada intinya kita sholat tahajud itu dengan ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud tidak ada syaratnya, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang. Sholatlah tahajud dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang sholat tahajud karena susah, percuma, itu hanya mensusahkan diri kita sendiri, capek tapi tidak ada hasilnya. Salat tahajud yang seperti ini mendapatkan teguran dan kritikan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah memberikan pesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan yang dulu rajin sholat malam namun sekarang meninggalkannya." Salat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam kesulitan, namun harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. Intinya dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, kita harus melaksanakannya. Larangan yang kedua adalah menghususkan salat tahajud pada malam Jumat. Meskipun malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, menghususkan salat tahajud hanya pada malam Jumat saja termasuk dalam amalan yang makruh. Hal ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menghususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan salat malam." Jadi intinya, ketika kita sholat tahajud atau ketika kita beramal,
beramal, melaksanakan amalan, janganlah kita menghususkan amalan tersebut. Janganlah kita menghususkan sholat tahajud hanya malam Jumat saja, karena itu tidak benar. Baik kapanpun atau setiap malam pun itu dianjurkan untuk apa? Untuk sholat tahajud. Untuk menghindari kemakruhan ini, kita dapat menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau malam sesudahnya. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Jika kita merasa mengantuk saat hendak melaksanakan sholat tahajud, sebaiknya kita tidur atau istirahat sejenak sampai rasa kantuk hilang dan tubuh kita kembali segar. Melaksanakan sholat tahajud dalam kondisi mengantuk dilarang karena dapat menghilangkan kehusuan dalam sholat kita. Nabi Muhammad SAW pernah menegur Sayyidina Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Beliau bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Jadi kesimpulannya, janganlah kita memaksakan diri kita. Lihatlah keadaan kita, lihatlah kondisi tubuh kita. Ketika kondisi tubuh kita tidak memadai, bahkan jikalau kita malah mengerjakan dalam kondisi tubuh kita tidak fit, maka akan menghilangkan kehusuan di dalam sholat. Yang keempat adalah bertahajud semalaman setiap hari. Meskipun sholat tahajud baik untuk diamalkan setiap malam, namun tidak boleh berlebihan hingga memberatkan diri. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan bahwa beliau sendiri tidak selalu melaksanakan sholat malam secara terus-menerus. Beliau menyampaikan bahwa ia kadang-kadang berpuasa dan kadang-kadang tidak. Kadang-kadang melaksanakan sholat malam dan kadang-kadang tidur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sholat tahajud tidak boleh berlebihan hingga mengabaikan kewajiban yang lain. Dalam melaksanakan sholat tahajud, penting untuk memperhatikan larangan-larangan tersebut agar ibadah kita tetap sesuai dengan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus melaksanakan sholat tahajud dengan konsisten dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta menghindari pemberatan yang tidak dianjurkan. Dengan menjaga istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, kita akan mendapatkan manfaat spiritual yang besar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah dalam mengamalkan sholat tahajud. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama, untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.